Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya Kang Farmin. Kali ini kita akan membahas sebuah film zombie yang sangat populer di tahun 2020 sampai dengan saat ini. Mungkin menurut saya ini adalah film zombie terbaik versi saya. Film yang akan kita review kali ini adalah Peninsula. Peninsula adalah film sequel Train to Busan, di mana film ini adalah film yang menceritakan 4 tahun setelah kejadian di Busan, di mana negara Korea porak-poranda akibat wabah zombie yang menyerang negara itu. Bahkan negara tersebut seperti kota mati. Oke, biar kalian gak penasaran, harap tonton filmnya sampai selesai, karena kalian dapat memahami dan mengerti alur ceritanya. Karena selain itu, kalian juga bisa menganalisa seperti apa jalan ceritanya. Dan sebelum kita lanjut, buat kalian yang suka dengan channel ini, silakan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan film-film terbaru dan terupdate pada channel ini. Oke, langsung aja kita simak videonya. Film diawali ketika sebuah mobil berisi para survivor yang berusaha keluar dari kekacauan. Jung Suk yang kala itu sedang mengendarai sebuah mobil diberhentikan oleh lelaki setengah baya bersama seorang wanita dan anak kecil, berusaha meminta pertolongan agar bisa masuk dan ikut ke dalam mobil mereka. Akan tetapi karena melihat pria itu terluka seperti tergigit, maka dengan berat hati Jung Suk dan keluarganya meninggalkan mereka. Dan juga diberitakan bahwa Busan yang kala itu porak-poranda karena wabah zombie yang sangat parah sekali. Wabah begitu cepat sekali merubah seluruh warga Busan menjadi zombie. Hingga akhirnya pemerintah dan militer menginstruksikan warganya agar berlindung dan mengungsi pada negara lain yang aman dari wabah zombie. Kita kembali ke Jung Suk dan keluarganya yang akan masuk ke dalam sebuah kapal besar. Kapal tersebut akan membawa mereka ke sebuah negara yang aman dari wabah zombie. Dan saat berada di dalam kapal, Jung Suk dan tentara lain memberitahukan bahwa kapal ini akan dialihkan ke negara Hong Kong. Dan Dong Hwan, keponakan Jung Suk yang kala itu sedang bermain di sebuah ruangan para penumpang, dikagetkan ketika ada salah seorang penumpang yang terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Selang beberapa lama, Jung Suk pun bergegas menemui keluarganya. Benar saja, keadaan ruangan tersebut sudah berubah. Banyak sekali bercak darah dan tiba-tiba dari belakang seorang zombie mencoba menyerang Jung Suk. Untungnya Jung Suk dapat melumpuhkan zombie tersebut. Jung Suk masuk ke dalam ruangan penumpang. Dia sangat kaget sekali karena para penumpang sudah banyak yang terinfeksi. Dan juga Dong Hwan pun sama terinfeksi. Pastinya Dong Hwan akan berubah menjadi zombie. Jung Suk berusaha menolong kakaknya yang masih belum terinfeksi dari serangan-serangan para zombie dan juga berusaha mengajak kakaknya keluar dari ruangan itu. Karena kakaknya tak tega terhadap Dong Hwan, maka akhirnya kakaknya rela diserang oleh zombie, hanya ingin tetap bersama anaknya Dong Hwan. Scene berubah 4 tahun setelah peristiwa di Semenanjung Korea. Jung Suk yang kala itu kehidupannya sangat berubah sekali. Dia sekarang menjadi pengangguran dan juga gelandangan. Dan saat itu ada sekelompok gangster yang coba mengajak Jung Suk dan juga kakak iparnya Chul Mil dan 3 orang lainnya untuk pergi ke Korea untuk suatu misi, yaitu membawa sebuah truk yang berisi uang jutaan dolar. Misi ini cukup berat sekali karena harus mempertaruhkan nyawa mereka. Akan tetapi karena iming-iming dari si bos gangster sangat menarik, yaitu jika mereka berhasil membawa uang tersebut, maka mereka akan mendapatkan 2,5 juta dolar per orang. Cukup menarik bukan? Meskipun mereka harus kembali ke Korea, di mana negara itu sudah diambil alih oleh zombie-zombie yang sudah menguasai negara tersebut. Akhirnya di waktu yang sudah ditentukan, mereka berlima pun berangkat ke Semenanjung Korea, menyusuri laut dari Incheon menuju tempat keberadaan mobil tersebut. Sesampainya di darat, mereka berjalan sangat berhati-hati sekali, berharap tak ada zombie yang mengetahui keberadaan mereka. Mencoba mencari mobil yang mereka cari, sampai pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah mobil yang masih bisa dijalankan untuk bisa menuju ke lokasi mobil truk yang berisi uang tersebut. Mereka pun berhenti di lokasi yang menurut mereka ada mobil truk yang mereka cari. Jung Suk mencoba turun dari mobil dan menyusuri serta mencari lokasi di mana mobil tersebut berada.
Sampai pada akhirnya Jung-suk menemukan sebuah gedung yang berisi ribuan zombie di tempat itu saling berhimpitan. Jung-suk pun akhirnya meninggalkan tempat itu dan masuk kembali ke dalam mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka dapat menemukan mobil truk yang mereka cari. Mereka pun mencoba membuka mobil truk tersebut dan benar saja ketika mereka buka, isinya ada beberapa tas yang berisi uang jutaan dolar. Mereka sangat senang dan gembira sekali. Ketika mereka menghampiri kemudi truk, mereka kaget ketika ada seseorang yang sudah menjadi mayat. Chung Mil pun mencoba masuk mengambil alih setir kemudi, tapi sayang, ketika hendak masuk, Chung Mil dikagetkan ketika mayat itu hidup dan menjadi zombie menyerang Chung Mil. Untungnya Jung-suk sigap dan langsung menembak zombie itu. Mendengar tembakan Jung-suk, para zombie yang ada di sekitar akhirnya keluar dan menyerang mereka. Mereka pun berusaha berlari dan menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Untungnya mereka berhasil lolos dari tempat itu. Di dalam mobil mereka sangat senang sekali karena misi mereka sepertinya akan berhasil membawa uang jutaan dolar kembali ke Hong Kong dengan selamat. Tapi sayang, kegembiraan mereka pecah ketika ada seseorang yang menembakkan kembang api tepat di hadapan mobil mereka. Dan sontak saja, para zombie yang mengetahui terangnya kembang api akhirnya bangkit dan menyerang mereka. Karena zombie terlalu banyak, mereka lepas kontrol dan menabrak segala sesuatu yang menghadang. Jung-suk yang kala itu terluka akibat jatuh dari mobil. Dia sangat sedih ketika melihat teman-temannya dimakan dan diserang oleh para zombie. Tapi dia tidak tinggal diam. Jung-suk mencoba menembaki para zombie yang mencoba menyerangnya. Jung-suk yang sudah kewalahan, untung saja ada sebuah mobil yang datang menghampiri juga menyelamatkannya. Mobil itu ternyata dikendarai oleh seorang gadis remaja yang bernama Chun-i, dan tanpa menunggu lama langsung Jung-suk masuk ke dalam mobilnya. Chun-i yang ditemani adiknya Eugene adalah seorang gadis remaja yang mahir dan juga pandai mengendarai mobil. Bas, seorang pembalap Formula One, dan sepertinya Michael Schumacher juga kalah jago sama dia. Kita kembali ke Chung Mil yang berada di dalam truk. Yang kala itu ada sebuah mobil karaoke yang menghalau para zombie agar menghindar dari truk itu, dan para gerombolan bersenjata mendatangi truk itu. Teman Chung Mil yang terluka mencoba meminta tolong, tapi sayang karena dia terinfeksi, akhirnya dia pun dibunuh oleh pemimpin gerombolan itu. Chung tersadar dari pingsannya. Dia berada di sebuah tempat bersama seorang kakek-kakek, juga Jun-i, serta ibunya Min Jung. Min Jung ternyata adalah wanita yang bersama anaknya 4 tahun lalu yang meminta tolong pada Jung-suk. Dan Chung Mil yang berada di dalam truk dibawa ke tempat para gerombolan bersenjata. Chung Mil pun dipaksa keluar, dan di sana ada seorang lelaki pengkor alias disabilitas, yaitu penasehat Kim. Dia menemukan uang jutaan dolar di dalam mobil tersebut, yang mana para gerombolan bersenjata itu tidak mengetahui kalau di mobil itu ada uang. Dan dia pun segera memberitahukan kepada Kapten Seo. Kapten Seo adalah seorang pecinta wanita yang sangat kesepian, dan dia juga adalah orang yang memiliki cadangan makanan untuk para gerombolan-gerombolan yang menempati tempat itu. Mereka pun bergegas menghampiri mobil truk tersebut. Ketika tas yang berisi uang itu dibuka, ternyata bukan hanya uang saja, tapi juga ada telepon satelit. Kita kembali ke Chung Mil yang sekarang menjadi tahanan para gerombolan. Dia terkejut ketika melihat tempat itu banyak mayat yang digantung, dan dia juga heran mengapa tubuhnya disemprot vilok dan diberi nomor 61. Setelah itu dia pun dimasukkan ke dalam sebuah peti kemas bersama orang-orang yang berada di tempat itu. Dan ternyata penghuni peti kemas itu juga sama, tubuhnya dicat dan diberi nomor sama seperti Chung Mil. Dan selang beberapa lama mereka dipaksa keluar dari peti kemas itu. Mereka menyaksikan di atas banyak orang-orang yang menyaksikan dan menonton mereka. Chung Mil benar-benar bingung sebenarnya apa yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba pintu gerbang dibuka dan keluarlah puluhan zombie yang akan menyerang mereka. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka dijadikan tontonan manusia yang diserang oleh zombie dalam satu arena. Dan Chung Mil pun berusaha menghindar dari serangan para zombie. Sampai pada akhirnya permainan pun usai. Mereka pun masuk kembali ke dalam peti kemas. Dan di dalam peti kemas mereka diberi makanan. Karena kelaparan, makanan itu pun jadi rebutan. Kita kembali ke Jung-suk yang berada di rumah Min Jung.
Mereka berencana akan mengambil uang tersebut dan membawa keluarga Mingzung ke pelabuhan Incheon, di mana misi sebelumnya jika uangnya sudah didapat maka harus diantar ke pelabuhan Incheon. Dan Mingzung juga berharap pada Jungsuk agar bisa menyelamatkan keluarga mereka dari tempat ini dan keluar dari negara yang penuh dengan zombie. Malam pun tiba. Sesuai rencana mereka akan masuk ke tempat para gerombolan bersenjata dan mengambil mobil yang berisi uang tersebut. Mingzu memberitahukan pada Zun-i agar menjaga adik dan kakeknya dan berharap jika mobil truknya berhasil ia bawa, maka mereka akan keluar dari tempat ini. Jungsuk dan Mingzung pun akhirnya menyusuri jalan menuju tempat di mana uang tersebut berada. Dan ketika dalam perjalanan, Mingzung diketahui oleh salah seorang penjahat. Untungnya Jungsuk sigap dan mampu melumpuhkan penjahat tersebut. Dan sampai pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan mobil yang berisi uang tersebut. Di tempat lain, ternyata para gerombolan penjahat sedang mengadakan pesta di mana Kapten Seo memberikan banyak makanan kepada mereka. Ternyata itu adalah salah satu trik dan rencana Kapten Seo yang mengalihkan perhatian para penjahat agar Kapten Seo bisa pergi membawa mobil yang berisi uang itu ke pelabuhan Incheon. Tapi sayang, sepertinya rencananya itu diketahui oleh Sersan Lim. Sersan Lim yang merasa aneh dengan sikap Kapten Seo segera menemui di ruangannya dan menanyakan sebenarnya apa yang mereka rencanakan. Untungnya dengan kecerdikan Kapten Seo, Sersan Lim pun percaya kepada Kapten Seo bahwa mereka tidak merencanakan apa-apa. Setelah itu Kapten Seo menyuruh penasehat Kim agar segera kembali ke mobil truk itu. Tapi sayang, di mobil itu ternyata sudah ada Jungsuk dan juga Mingzung. Dan kepala penasehat Kim pun ditodong pistol oleh Jungsuk. Kapten Seo pun datang dan menembakkan pistol ke arah mereka. Tapi karena Kapten Seo sendiri, dia pun mampu dikalahkan dan pingsan oleh pukulan senjata Mingzung yang didaratkan ke wajahnya. Di tempat lain, permainan zombie lawan manusia pun kembali dimulai. Seperti biasa, Chulmil dan yang lainnya berusaha menghindar dari serangan-serangan para zombie. Dan Chulmil yang kala itu kelelahan dan pasrah diserang oleh zombie, tiba-tiba Jungsuk datang dan menyelamatkannya. Mereka berdua bukan saja diserang oleh zombie, tapi para penjahat pun ikut menyerang dan berusaha membunuh mereka. Mereka berdua berusaha menghindari serangan dari zombie dan juga para penjahat. Tembakan demi tembakan dari para penjahat ditargetkan kepada keduanya, sampai pada akhirnya naas. Chilmin pun akhirnya tertembak dan mati. Jungsuk sangat sedih melihat kakak iparnya mati tertembak. Dia pun sangat marah dan murka menembaki para penjahat dengan secara membabi buta. Sampai pada akhirnya Minjung pun datang menjemput Jungsuk. Mereka berdua akhirnya pergi dan meninggalkan tempat itu bersama mobil truk yang berisi uang. Akan tetapi ketika dalam perjalanan mereka dihadang oleh zombie-zombie yang berada di luar. Dan juga mereka pun dikejar oleh para gerombolan penjahat. Kapten Seo yang kala itu kecewa rencananya digagalkan oleh Minjung akhirnya dengan kesal menembak penasehat Kim. Dan dia pun akhirnya modar. Kita kembali ke Minjung dan Jungsuk yang berhasil membawa mobil truk tersebut. Dan Jun-i berusaha menyusul ibunya mencoba membawa mobil tersebut ke pelabuhan sesuai dengan rencana. Akan tetapi sayang, rencana tak semulus yang dia perkirakan. Para rombongan penjahat dengan sengaja menembakkan kembang api ke atas langit dengan tujuan agar jalanan menjadi terang dan para zombie pun bangkit berkeliaran dan menyerang mereka. Para penjahat pun membuntuti, berusaha menyerang dan membunuh mereka. Dua mobil Minjung dan juga anaknya Jun-i dikejar oleh puluhan mobil para penjahat, tapi dengan kecerdikan Jun-i, dia berusaha memancing para zombie untuk menutup jalan yang akan dilalui oleh para penjahat. Dan sampai pada akhirnya, satu persatu mobil para penjahat mampu dikalahkan dan dihancurkan. Dan mobil Sersan Lim masih mengejar mobil Minjung. Kejar-kejaran seperti adegan film Fast Furious disuguhkan di scene ini. Sampai pada akhirnya, Jungsuk ingat pada suatu tempat yang terdapat ribuan zombie yang berkumpul dan saling berhimpitan, saking banyaknya tuh zombie. Dan ditembakkan tempat itu, sontak saja ribuan zombie itu pun tumpah ruah ke jalanan menutupi jalan yang dilalui oleh Sersan Lim. Dan mobil mereka pun menabrak ribuan zombie tersebut.
dan mereka pun terjebak di antara ribuan zombie yang akan menyerang mereka. Sir Sam Lim dan temannya pun akhirnya mati. Pagi pun menjelang dan mereka akhirnya sebentar lagi akan sampai ke pelabuhan Incheon. Jung berusaha menelpon para gangster yang akan menjemput mereka. Akan tetapi ketika akan ke pelabuhan, mobil Jun-i dan adiknya ditabrak oleh mobil Kapten Seo. Jelas saja, Min Jung khawatir sekali dengan keadaan mereka. Kapten Seo menyandra Jun-i dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Eugene mencoba mengalihkan perhatian Kapten Seo dengan menjalankan sebuah mobil mini miliknya. Naas, ketika Jun-i akan ditembak, kakeknya menghadang dan jelas saja akhirnya sang kakek pun tertembak. Dan di saat itu pun Kapten Seo mencoba menembak Min Jung tepat di kakinya, dan mobil truk itu pun mampu diambil alih oleh Kapten Seo. Dia sangat senang dan haru karena sebentar lagi dia akan terbebas dari tempat ini. Dan setelah sampai di dalam kapal, Kapten Seo bukannya disambut dengan baik, justru dia ditembak oleh para gangster yang menjemputnya. Dalam keadaan sekarat, Kapten Seo mencoba menjalankan transmisi gigi mobil ke belakang sehingga mengakibatkan mobil tersebut mundur dan kembali keluar ke pelabuhan. Dan jelas saja, gerbang kapal pun kembali terbuka sehingga mengundang para zombie masuk ke dalam kapal dan para penghuni kapal pun diserang oleh ratusan zombie. Dan kita kembali ke kakek Jun-i yang tertembak. Mereka sangat sedih sekali karena si kakek tak mampu bertahan dan akhirnya si kakek pun mati. Dan ketika itu mereka melihat pesawat helikopter melintas tepat di atas mereka. Mereka pun mencoba menembakkan suar ke atas, meminta pertolongan agar helikopter berhenti dan menolong mereka. Jun dan juga adiknya serta Jung Suk mampu menghampiri helikopter yang akan menolong mereka. Akan tetapi Min Jung terluka kakinya, dia pun tertinggal dan tak mampu berlari. Jun-i meminta agar para tentara kembali untuk menolong ibunya, tapi Min Jung yang putus asa kala itu dan akan mencoba bunuh diri, kembali bangkit mencoba memberanikan diri keluar dari mobil tersebut, menembaki para zombie dan berusaha lari dari tempat itu. Jung Suk pun berusaha membantu menembaki para zombie sehingga Min Jung bisa berlari dan berhasil sampai ke kedua anaknya. Mereka berempat pun masuk ke dalam helikopter dan akhirnya mereka selamat dan keluar dari tempat itu. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian review film Peninsula pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya suka ya. Kita akan ketemu lagi di review film selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali buat semuanya agar dapat mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, agar kalian bisa bergabung dan tidak akan ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa dan bye-bye.